cita-cita Faris ya. Baca ya. Ya akan Faris Manjava. Bercita-cita jadi tentara ya. Kalau jadi tentara tancapkan cita-citanya jadi tentara yang perwira ya. Yang akademi militer ya. Yang tempatnya di Magelang itu ya. Magelang tempatnya akademi militer, atau kalau angkatan udara ya di Jogja ya, angkatan laut di Surabaya, kalau polisi di Semarang ya. SMA ya di SMA Negeri 9 Jogja. Oh Jogja, 9 Jogja. Dan yang lain lagi siapa anak-anaknya? Ya. SMK. Ya gini, buat teman-teman sekalian dan juga mungkin anak-anaknya ya, kalau saya boleh memberikan tip-tip untuk belajar ke depan ya, bagi orang tua juga ya, kita kan semuanya udah jadi orang tua ya, untuk memberikan motivasi kepada anak ya. Pertama, tanya dulu kepada anak-anaknya gitu, bidang yang disukai apa gitu. Macam-macam tadi saya dengarkan dari teman-teman semuanya. Saya juga belajar juga bagaimana teman-teman sekalian memotivasi anak-anak masing-masing supaya generasi kita ke depan akan menjadi generasi yang lebih kuat ya daripada kita. Ya insya Allah kalau masa depan kita lebih bagus daripada orang tuanya, masa depan anak-anak lebih bagus dari orang tuanya, baik itu secara keilmuan, secara karier, secara ekonomi, maka masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang lebih maju, seperti itu ya. Nah, untuk adik-adik semuanya, ketika sudah memutuskan untuk mendalami suatu jurusan tertentu atau subjek tertentu, silakan dalami sampai sedalam-dalamnya ya. Contoh bidang pariwisata. Wah, ini saya kebetulan membidangi juga bidang pariwisata. Jadi pekerjaan saya di Kementerian Luar Negeri itu dalam tanda kutip menjual Indonesia. Menjual Indonesia itu maksudnya di luar negeri ya, sama partner-partner asing, bahwa Indonesia itu Indonesia yang indah, Indonesia yang ramah, Indonesia yang kaya akan seni budaya, terus kemudian Indonesia yang fasilitasnya makin membaik dari hari ke hari dan seterusnya ya. Itu kerjaan saya untuk bilang ke orang luar negeri sana bahwa Indonesia itu seperti ini, negara yang patut untuk dikunjungi, negara yang patut untuk diajak berdagang, ya negara yang mudah pengurusan ini itunya ya. Semuanya itu dalam satu paket yang namanya politik luar negeri atau diplomasi lah ya. Dan salah satunya adalah pariwisata. Kadang-kadang strategi kita untuk mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia itu macam-macam, caranya macam-macam, dan itu memang dipelajari, ada ilmunya. Kalau Indonesia kan menjual keindahan alam, kemudian menjual kekayaan seni budaya ya, kemudian menjual keramahan manusia Indonesia, tapi otomatis yang kita jual yang baik-baik ya. Jajal di Indonesia dompet bukan dicopet ya, jatuh aja mesti hilang kok. Angel mesti hilang gitu. Itu apakah ramah gitu. Di Bogor baru ini ada berita seorang turis Jepang mencoba naik angkot ya. Terus kemudian naik angkotnya itu hanya Rp2.000. Setiap pojokan selalu ada orang ngamen.
orang ngamen 1 kali 2 kali mintanya 1.000 kalau enggak 2.000, malah ongkos untuk memberi orang tukang ngamennya itu jauh lebih besar daripada ongkos naik angkotnya sendiri. Wonderful apa enggak itu? Kan tidak. Ya itu bagaimana untuk membenahinya? Yaitu ilmu pariwisata yang dihubungkan dengan ilmu ekonomi, ilmu politik dan semuanya yang bisa memperbaiki itu semuanya. Yang jelas jangan menyerah. Mari kita dalami ilmu yang ditekuni masing-masing sesuai pilihan. Mbak yang guru SD PGSD ya, mungkin banyak orang yang belum paham benar ilmu pendidikan ya, ilmu pendidikan belum paham benar. Wah nanti kan ya cuman jadi guru SD, wah itu kata orang loh ya, kata orang. Padahal jadi guru SD itu juga sangat-sangat mulia, sangat-sangat hebat gitu. Ibu saya kebetulan guru PGSD. Ibu saya guru dulu namanya sekolah SPG. Dulu namanya SPG. Terus kemudian karena ibu saya seorang guru SPG, sering bawa pulang buku-buku anak-anak. Buku cerita. Saya baca semua. Saya baca semua buku-buku cerita yang tenggelamnya kapal Van der Wijk, kemudian di Serambi Mekah, alah cerita-cerita Indonesia itu loh, semuanya jadi saya suka cerita-cerita kok ndelala banyaknya dari Sumatera Barat. Cerita itu karena sastrawan kita memang lahirnya dari sana kebanyakan ya. Itu Dian yang tak kunjung pada itu banyak sekali cerita-cerita lama. Terus kemudian saya diperkenalkan bahasa asing. Ya SMP kan kita semuanya belajar bahasa asing. Ternyata saya menemukan jalan saya. Ya, saya suka bahasa Inggris. Saya suka bahasa Inggris. Ibu saya guru bahasa Indonesia. Jadi saya tinggal men-switch kesukaan saya dari sastra Indonesia ke sastra Inggris. Nah dari bahasa itu kemudian saya, karena dianggap bisa bahasa Inggris, kalau seleksi beasiswa ke luar negeri gampang saya dapatnya karena sudah ada istilahnya gaman ya, bahasa Inggris itu ya. Saya ke Jepang ya, ke Jepang. Bahasa Jepang, Pak. Oh ini guru bahasa Jepang, Pak. Oh ini juga udah ke Jepang kok. Oh iya. Naruhodo. Saya dapat beasiswa ke Jepang. Orang Jepang itu nggak bisa bahasa Inggris. Ternyata nggak bisa bahasa Inggris orang Jepang tuh, padahal yang dipersyaratkan di beasiswa itu harus bisa bahasa Inggris. Ternyata mereka tidak pandai bahasa Inggris. Jadi kita belajar bahasa Jepang. Ya intinya gini deh, bahasa Inggris itu kuncinya saja. Kunci untuk membuka pintu ke sana. Begitu sampai di Jepang kita dianggap orang pintar katanya. Kata orang Jepang, padahal gini-gini aja. Padahal gini-gini aja. Saya di Jepang ngajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Indonesia. Jadi saya di samping dapat beasiswa, saya dapat uang saku lainnya dari ngajar. Ngajarnya apa? Cuman harganya berapa dalam bahasa Indonesia nih. Terus kita menjelaskan dalam bahasa Inggris kayak orang pinter katanya gitu. Ya katanya begitu. Akhirnya saya dapat beasiswa, diperpanjang. Terus pulang ke Indonesia, ngambil kuliah lagi, ya, ngambil bahasa Jepang lagi karena spesialisasinya dulu saya bahasa Jepang. Jadi saya ngambil bahasa Jepang itu serius karena belajar di Jepang langsung juga gitu. Nah terus selesai dari program pertukaran mahasiswa Jepang itu,
Jadi saya ke Jepang 2 kali dulu, zaman kuliah, terus kemudian lulus kuliah masuk Kementerian Luar Negeri karena dicatat ya, terrecord bisa bahasa Jepang, disuruh ke Jepang lagi untuk memperdalam politik luar negeri Jepang dalam bahasa Jepang di kuliah di universitas di Yokohama, namanya Yokohama Daigaku. Boleh tahu itu Hai. beasiswanya apa? Pas kuliah? Mombuso, Oh, membusuk 1 tahun. Ichinen Kanto Sanenhan, Oh. Sanen, Zenbude Yonenhan. Cuan. Akhirnya laku dinuku balik akhir. Enggak, saya suka banget bahasa Jepang itu. Itu pertukaran mahasiswa itu dari UGM, dari HI waktu itu 1 tahun. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, tapi saya ngejar Nikyu di situ. Oh, Saya ngejar Nikyu di situ. udah berarti. Nah, Tinggal IQ sudah. Hai. saya ngejar Nikyu. Terus kayak kan kembali lagi ke Jepang. Dapat Mombuso saya. Mombuso dapat apa? Letter of acceptance dari profesor di sana 3 tahun. Terus sebetulnya saya dapat perpanjangan PhD juga, tapi saya milih pulang waktu itu, nggak tahu tuh alasan waktu itu. Itulah. Nah terus adik-adik semuanya, saya hanya berbekal bahasa Inggris saja. Lainnya bodoh saya tuh. Lainnya biasa-biasa, tapi kalau bahasa Inggris ndelala saya agak dalam gitu. Nah ketika pulang dari Jepang itu di kementerian kan banyak tuh beasiswa ke Belanda, beasiswa ke Swedia, beasiswa ke Inggris. Saya daftar, lagi bosan ini di kantor, bosan ngambil kursus apa kayak, pokoknya kursus apa yang apa namanya tidak terlalu kita kenal, misalnya kursus ekspor impor. Kursus ekspor impor waktu itu tawarannya ke Swedia, ambil aja deh supaya bisa lari dari kantor 2 bulan lumayan. Nah itu saya daftar, dapat. Karena apa? Modalnya cuma bisa bahasa Inggris doang. Bisa bahasa Inggris, saya bisa ngarang, bisa nulis 1 halaman 2 halaman yang tentang itu, padahal itu nyontek juga gitu. Cuman bisa mempresentasikan itu dalam bahasa Inggris, itu udah cukup meyakinkan bagi orang luar negeri gitu. Jadi saya betul-betul dapat beasiswa itu berkali-kali. Ke Belanda saya berangkat, ke Inggris saya berangkat, terus ke Swedia saya dapat lagi, terus ke Thailand juga gitu. Semuanya bermodalkan bahasa Inggris. Jadi ilmunya apa saja, adik-adik, ilmunya keguruan dalam bahasa Inggris, SD, ilmunya kedokteran, ilmunya pariwisata, dalam milah itu dalam bahasa Inggris. Sebetulnya ilmunya mungkin udah banyak sekali, kayak Mustaqim ini, wah ilmunya luar biasa. Gur ditambah itu di switch itu semua ke bahasa Inggris lah. Itu bisa jualan kapal kali kalau ini sekarang kan jualan motor ini. Itu di switch ke sini supaya bisa bahasa Inggris. Dalam semuanya di dalam bahasa Inggris. Nanti bisa jualan kapal, bisa jualan hotel, bisa jualan apa saja. Ya gitu lah. Jadi bahasa Inggris apakah susah? Tidak. Sekarang kan banyak sekali aplikasi yang kita bisa belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris dulu lah, sampai sedalam-dalamnya, sampai sebaik-baiknya. Mbak yang pariwisata, coba tantang dirimu sendiri, nanti suatu saat bisa menimba ilmu atau magang, atau kalau setahu saya kalau bidang pariwisata magangnya itu di Swiss, di Prancis, ya toh.
itu gimana kalau nggak bisa bahasa Inggris, harus bisa bahasa Inggris. Nah, untuk guru SD ya, PGSD, saya tahu persis. Saya punya teman, dia guru matematika, jadi guru matematika di pendidikan matematika, lulusan dari Universitas Negeri Surabaya. Apa namanya itu? UNES kan Semarang. Ya, beliau bidangnya pendidikan dasar matematika gitu. Terus kemudian karena sedikit bisa bahasa Inggris, nggak lancar-lancar banget. Ya saya ngomong di sini kan nggak kenal semua ya. Terus dia bisa mendapatkan beasiswa dari Australia. Dia berangkat ke Australia, menyelesaikan master, menyelesaikan PhD dalam bidang pendidikan matematika. Terus kemudian karena orang sana terkesan dengan kemajuan dia jadi profesor di sana. Profesor pendidikan loh ya. Dan pendidikannya itu matematika. Sekarang di sana. Sekarang tinggal di Australia dan itu diakui sebagai associate professor di sana. Apakah itu kayaknya ya, kalau saya rasa orang ini kalau di Indonesia sih orang-orang biasa sebetulnya. Tapi karena dia jago presentasi aja, makanya dia dianggap profesor dan dia sudah punya permanent resident di sana. Kayaknya paspornya tetap Indonesia karena dia punya permanent resident ya, jadi bisa jadi dosen, jadi bisa jadi profesor di sana. Jadi bidang apapun ilmunya bagus sekali, itu bisa didalami oleh masing-masing. Jadi sukai dulu bidangnya dan itu dari situ bisa agar bisa diperdalam sampai sedalam-dalamnya gitu lah. Kira-kira gitu ya Pak Yanuar, Pak Mustaqim dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa inilah memotivasi anak-anak kita masing-masing, generasi kita masing-masing. Jadi untuk mengajarkan ilmu tentu saja itu memotivasi, tentu saja itu semua tergantung anaknya ya. Anaknya pilih apa, bidang apa. Kalau dia masih bingung, kita motivasi. Saya pulang dari Jepang yang pertama itu, saya kan sukanya tenis ya. Saya olahraga tenis. Terus kemudian istri saya suatu hari menyindir saya, tenis. Neng lapangan saya tuh kalau udah tenis bisa seharian di lapangan tenis gitu. Mbok anaknya kayak dilatih dewe, gue kan Raisa tadi pemain Yohan. Iya sih Raisa. Kalau udah tua kan nggak bisa jadi pemain, gitu. Akhirnya saya latih. Anak saya latih sendiri umur 5 tahun sampai dikursuskan. Ya di samping dikursuskan saya latih sendiri. Itu sampai bagus lah. Sampai punya ranking nasional nomor 4. Jadi ikut turnamen di Indonesia, di Jakarta. Kan turnamen kemana-mana tuh. Sampai dia bisa ranking 4 nasional gitu. Tanding ke Bandung, Jakarta pasti, terus ke Jogja gitu, terus ke beberapa kota lainnya gitu. Tapi ternyata sampai umur 14 itu transisi antara pemain junior ke senior. 16 ini udah usia kritikal. Dia harus bisa memutuskan apakah dia akan lanjut ke tenis pro, badminton pro, perenang pro. Tadi ada anaknya Naning kayaknya, perenang pro, atau itu umur 16. Ternyata anak saya pilih saya nggak mau ke tenis gitu. Lah ngapa dek ora gelem tenis? Panas soalnya. Iya, tenis mesti panas gitu. Lah terus maunya apa? Saya mau main piano aja gitu. Melanjutkan piano. Karena udah belajar piano selama ini. Nggak bisa, saya paksa.
Saya paksa, oh nggak bisa, tenis susah ini, ngajarinya udah 8 tahun kayak gini, masa nggak bisa. Saya maksa seperti itu nggak bisa. Akhirnya terjun ke piano, melanjutkan piano, dan anak yang main piano katanya ya, menurut teori itu gerak-geriknya kan jari dan kakinya itu sinkron gitu loh, sinkron, dan itu bagus buat perkembangan otak. Ya itu katanya ya. Terus kemudian entah berhubungan atau tidak, ternyata karena itu sudah pilihannya dan juga sesuai dengan hobi akademiknya, dia excellent dalam bidang akuntansi gitu. Dalam bidang akuntansi among the best, bahasa asingnya juga jalan, sehingga saya menularkan ke anak-anak saya, kowe nek mau ujian beasiswa ke luar negeri, jadi ke luar negeri itu jangan biaya sendiri, jangan sampai biaya sendiri, karena beasiswanya banyak ya. Kalau biaya sendiri di samping berat juga malah jalannya sulit. Carilah beasiswa di kampus ya, carilah kesempatan beasiswa. Anak saya juga saya dorong untuk mendapatkan beasiswa dan lolos, akhirnya bisa berangkat ke Melbourne itu. Tadinya mau pilih ke Amerika banyak tembak-tembakan, udah yang deket aja. Akhirnya berangkat ke Melbourne sekarang. Ya ini sekelumit cerita sharing dari saya, bagaimana untuk memotivasi anak untuk mencintai bidangnya masing-masing. Tentu saja bidang ini banyak sekali variasinya, termasuk bidang wirausaha juga tentu saja sangat-sangat mulia, sangat-sangat terhormat. Seperti Pak Takim nih loh. Ini ilmunya juga banyak. Ya. Pak Yanuar ini luar biasa ini. Pak Yanuar dulu hobinya Takim. Pak Gofar ini pertukaran pelajar juga terinspirasi dari Pak Takim. Ya kira-kira begitu adik-adik semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa sambil ngobrol-ngobrol. Kita ini udah malam, besok acaranya Pak bisa diumumkan Pak Takim. Monggo Pak. Bisa. Ya, saya tutup dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kayak nonton badminton? Jagoan. Jagoan mana? Demikian sekelumit motivator kita Bapak Gofar Ismail yang telah memberi ulasan, memberi pengetahuan dan pengalaman untuk adik semua. Sebenarnya semua itu bisa diawali dengan dari hobi, Pak. Pak Takim. Ya cara foto-foto para gunane selak pulang. Oke. Oh iya, betul. Sama ini nggak ada acara mak ya? Ada, Oh, tapi ada. mau pulang. Iya, foto dulu Pak. Cepet sekali pulang. Oh. Foto dulu. Enggak, foto dulu ada apa? Hanya cepet sekali mau pulang. Foto.